Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Bersyukur pada hari ini Tuhan masih memungkinkan bagi kita untuk menikmati kebaikan dan kemurahan-Nya melalui kehidupan yang dikaruniakan atas kita semua. Dan sebelum kita melakukan segala kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 16 ayat 5 sampai 12, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Tuhan yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu pada hari ini Tuhan, oleh karena kesempatan yang indah Tuhan karuniakan bagi kami, untuk kami boleh mengawali segala kegiatan kami pada pagi hari ini, untuk bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Mu, yang kami percaya di dalam Kristus Yesus, bahwa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, firman-Mu ini akan selalu mengajar kami untuk taat dan setia, bahkan mengandalkan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan ini. Oleh karena itu, berkatilah kami Tuhan yang akan membaca firman-Mu dan hamba-Mu yang akan merenungkannya. Kami semua dituntun oleh Roh Kudus supaya kami selalu memiliki keyakinan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan bagi kami. Bapa di sorga, ampunilah dosa kami Tuhan, supaya kami senantiasa layak untuk datang di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Matius pasal 16 ayat 5 sampai 12, firman Tuhan. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu, barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca pada saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang selalu merenungkan firman Tuhan, bahkan senantiasa melakukannya di dalam sepanjang kehidupan kita.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kitab Injil Matius pasal 16 ayat 5-12, oleh renungan harian Toraya diberikan tema ragi. Pada umumnya ragi berfungsi sebagai pengembang adonan dalam membuat kue atau roti. Ragi juga membantu terbentuknya aroma dan rasa selama proses fermentasi pembuatan roti dan kue. Pada kalangan orang-orang Yahudi, kata ragi menyimbolkan sesuatu yang jahat, korup, dan merusak. Ragi orang Farisi adalah formalitas agama dan kemunafikan yang dibungkus dalam kesalehan. Sedangkan ragi orang Saduki yaitu skeptisisme, rasionalisme, dan anti kebangkitan orang mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana ragi berfungsi untuk meresap, membaur, dan menguasai adonan agar dapat berkembang. Demikian halnya dengan sikap dan tindakan kaum Farisi dan Saduki di dalam mengajar. Sikap hidup mereka dapat membahayakan perkembangan umat milik Tuhan di dalam menerima pengajaran Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ajaran mereka ibarat virus mematikan. Virus ini secara perlahan memengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang menjadi fanatik serta fanatisme yang berlebihan. Mereka cenderung mendorong orang bersikap manipulatif yang pada akhirnya menolak ajaran Kristus. Mereka dapat mengajak banyak orang untuk menolak, mempercayai, dan melakukan apa yang sudah diperintahkan Allah melalui para nabinya, serta berlaku tidak taat dan tidak setia kepada kehendak dan rencana Allah atas hidup umatnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan ini kita diingatkan untuk ibarat menjadi ragi yang harus mengembangkan adonan dengan baik. Artinya kita diajak untuk menyatukan diri dengan persekutuan, memberi pengaruh kepada persekutuan secara baik, mengembangkan pelayanan gereja ke arah yang benar. Jangan sampai kehadiran kita menjadi batu sandungan bagi persekutuan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk selalu berjaga-jaga dan selalu waspada untuk segala pengajaran-pengajaran yang dapat menggoyahkan iman dan membuat kami meninggalkan Engkau. Oleh karena itu, kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Biarlah kami senantiasa menjadi ragi yang selalu mengembangkan iman dan persekutuan yang kami hidupi di tengah-tengah kehidupan kami. Supaya Tuhan, nama-Mu lah yang dipuji dan dimuliakan. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk segala penyertaan dan kasih Tuhan yang selalu Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Di dalam setiap kehidupan yang mereka jalani,
dalam pekerjaan, usaha, pendidikan anak cucu, bahkan tidak terlepas dari berbagai tantangan dan pergumulan. Tuhan, kami memohon kuatkan, teguhkan iman mereka. Berikanlah kesehatan, kesabaran, dan ketenangan, supaya dapat menjalani hidup ini dalam pengandalan yang sungguh-sungguh kepadamu. Dan di dalam berbagai hidup yang kami jalani, kami tetap percaya bahwa berkat Tuhan akan senantiasa dicurahkan. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur Tuhan bagi kekasih-kekasih kami yang boleh mengalami pertambahan usia 1 tahun hari ini. Kami berdoa bagi Christina Senga dan juga Yandris. Biarlah dengan pertambahan 1 tahun umur mereka ini, mereka tetap bersuka cita, selalu yakin dan percaya bahwa mereka selalu terpelihara di dalam kuasa Tuhan. Yang berulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, pendidikan, usaha, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dialami di dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan bahwa semua itu karena Engkau mengasihi jemaat-Mu dan Engkau selalu memelihara dan memberkati hidup mereka. Kami juga senantiasa berdoa bagi yang bergumul oleh karena sakit, baik itu di rumah sakit, baik itu yang ada di Makassar, di Toraja, bahkan juga di Pontianak, dimanapun mereka berada pada saat ini. Mohon kiranya Engkau melawat, Engkau menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka. Bahkan kuatkan dan teguhkan iman mereka Tuhan. Yang berduka cita, kami berdoa bagi keluarga dari Ibu Agustina yang ada di sektor 5, yang mana ibunda terkasih di Toraja, Tuhan telah panggil dari tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan Allah Bapa di sorga, hiburkanlah keluarga kami ini. Bahkan Tuhan berikanlah mereka pengharapan, sehingga dalam duka cita ini mereka tetap memandang dan melihat bahwa kasih Tuhan senantiasa dinyatakan. Kami juga berdoa bagi yang mengalami kesulitan hidup oleh karena berbagai peristiwa yang mereka hadapi, bahkan juga dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan mereka meninggalkan mereka, bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong, termasuk ketika Engkau memberkati kekasih-kekasih-Mu, sehingga mereka boleh berbagi berkat kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi keadaan bangsa dan negara kami, bahkan penanganan COVID-19 ini yang masih berjalan. Siapapun yang terlibat dalam penanganan saat ini, baik itu pemerintah, tenaga medis, TNI, Polri, dan juga Tuhan, media, bahkan siapapun Tuhan, kami percaya Tuhan pakai mereka dengan segala hikmat dari Allah, sehingga mereka boleh berjuang dengan penuh keyakinan bahwa jeripaya mereka tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberkati semuanya itu, dan pada akhirnya Tuhan, obat dari pandemi COVID-19 ini dapat ditemukan, dan kami boleh hidup normal kembali, beraktivitas, dan tidak lagi disertai rasa takut dan gelisah. Itulah harapan dan kerinduan kami Tuhan. Mohon Engkau mendengar dan Tuhan boleh menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Bapa kami di sorga, inilah kami yang datang berdoa kepadamu, menyerahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.